tipe data di Dart yang bakal kalian pakai buat async white. Itu tipe datanya ada khusus namanya future. Kenapa future dipakai di async white? Karena si future ini tuh tipe data yang digunakan untuk menunggu hasil dari proses yang memakan waktu. Yang digunakan dari suatu proses yang memakan waktu itu future. Jadi dia itu bentuknya tipe data future itu. Insya Allah sakit haid. Beneran dicatat tadi mau aku bagiin PPT-nya. Oh, takutnya yang dicatat tuh omongan aku loh. Besok ini ngomong apa kak? Iya udah dulu. Ya udah catat ini deh. Berarti PPT-nya nggak dikasih. Ya. Nanti dihapus deh betul. Enggak catat ya kan. Nanti dikasih juga kok PPT-nya. Oh jadi ini kayaknya kurang lengkap ya. Intinya itu future kan cara Dart menangani tugas yang membutuhkan waktu, tapi intinya itu future itu dia tipe data yang nanti dipakai di async await. Terus future memungkinkan program tetap berjalan tanpa menunggu satu tugas selesai dulu. Paham nggak di sini? Jadi biasanya kalau misalnya kita pakai async await, kita tuh bakal nunggu suatu kode berhasil selesai dijalankan, baru dia ngejalanin kode yang lain gitu. Kalau kita pakai async await. Jadi future ini dipakai ada 3. Pas kalau misalnya kalian mau ngambil data dari server atau nunggu orang masukin data, sama nunggu proses selesai sebelum melanjutin kode berikutnya gitu. Tuh biasanya future dipakai di 3 hal tersebut. Pas ngambil data dari server, pas nunggu orang masukin data, atau nunggu proses selesai sebelum melanjutkan kode. Gitu, ini nggak ada di PPT. Udah. Nih, Ata bisa juga nih pakai yang ini. Sama aja sih yang aku ngomong tadi. Oh ini aja. Oke. Future, kita bikin sini. Future atau masa depan. J. Iyup. Jadi kan ada kalanya kalau misalnya kita mau bikin kode yang haruskan kita buat nunggu data yang kita ambil dari internet. Dan sebenarnya Dart itu dia nggak bakal nunggu kode. Jadinya tanpa future, kode itu bakal terus lanjut tanpa nyetak hasilnya gitu. Makanya nanti kalau misalnya kita nggak pakai future, kan kode itu kan bakal terus lanjut buat memproses kode di bawah-bawahnya gitu kan. Jadi nanti bisa aja kodenya itu kosong atau error gitu. Paham kan? Misalnya kalian bikin suatu kode yang harusnya kalian buat ngambil data dari internet. Kalau misalnya kita nggak pakai future async await, itu kode di bawahnya itu bakal terus kecetak. Harusnya kan secara logika kita itu harusnya nungguin kode di atas itu selesai dulu kan, baru dia nyetak yang bawah gitu kan. Tapi kalau misalnya kita nggak pakai future await, dia bakal terus nyetak yang bawah tanpa nungguin yang di atas selesai dulu gitu. Paham kan? Jadi future itu dipakai pas kayak gitu. Jadi apa ya? Future digunakan agar kita bisa menunggu hasil tanpa menghentikan program.
Misalnya di sini aku punya string buat fetch data. Kalian tahu fetch kan? Ambil. Aku punya string namanya fetch data. Terus aku pakai feature di sini. Misalnya aku mau ngambil data dari internet, ya kan kalau misalnya kita ngambil data dari internet kan pasti butuh delay dulu kan, atau butuh durasi waktu gitu kan, pasti butuh waktu buat ngambil data gitu kan. Misalnya di sini aku setting dulu durasinya sekitar, kok dia nggak pakai ini sih, delay, ini masih digeser ya. Udah? Udah. Nah, lihat di sini. Di sini aku bikin function namanya fetch data. Di fetch data ini ceritanya kita itu mau ngambil data dari internet. Makanya di sini aku pakai delay, terus pakai duration sekitar 2 detik. Jadi intinya aku mau kita kayak seolah-olah melakukan fetch data ke internet dengan waktu 2 detik. Soalnya kan kita kalau ngambil data dari internet kan pasti butuh waktu kan, ya nggak mungkin kita pakai kode langsung ketemu gitu datanya kan nggak mungkin. Nah terus aku testing di sini pakai nomor 1 memulai tugas, kedua kan di sini kan kita naruh fungsinya di sebelah sini kan, artinya kita mau nanti kalau misalnya ini dicetak nanti ngambil data dulu lagi gitu kan, terus baru nyetak ini, baru nyetak ini. Tapi pas aku running tuh lihat
dia semuanya kecetak. Harusnya kan nunggu ini dulu kan ngambil, ya nggak? Coba kita ubah dari sini. Ini di komen dulu. Kita bikin yang pakai future biar kelihatan bedanya. Menggunakan future. Sebenarnya terserah ya, kalian mau bikin fungsinya di atas mau di bawah juga sebenarnya sama aja. Tapi nanti ini masih merah soalnya belum ada fungsinya. Bentar, nanti kita bikin. Itu merah kenapa? Belum ada future. Iya, maksudnya belum bikin kan? Saya di bawah sini. Future bentuknya string karena kan nanti outputnya string. Nama fungsinya fetch data. Udah nggak merah lagi. Return future delay duration terus kita pakai waktunya 3 detik misalnya. Udah? Belum? Ini itu masih yang kuning-kuning. Mana kuning lagi? Udah. Saya dulu. Apa? Gimana? Gak kelihatan atasnya? Bentar aja. Potong. Sini. Silakan. Udah nggak merah lagi? Udah, di aku nggak kelihatan itu ya. Ada 2 kerungnya. Oh, Dan jadi itu pilihan kalian mau pakai dan atau away, sama aja nungguin dia. Udah? Udah. Kalau kita pakai yang atas, yang kode ini, tuh sebenarnya kan di sini kan kita punya function yang harus delay selama 2 detik untuk mengambil data dari internet gitu kan. Tapi faktanya di sini karena kita nggak menggunakan future dengan benar, akhirnya si fetch data ini kan dia belum selesai memproses tapi datanya tetap dicetak gitu kan. Tuh 2, 3 begitu. Coba kalau misalnya kalian pakai ini. si nomor 2-nya terakhir. Iya. Iya, kalau kalian pakai ini, tunggu 2 detik, 3. datanya keluar begitu. Jadi future itu dia bisa menjalankan kode, maksudnya di sini kan ada proses buat kamu ngambil data dari internet kan, ya enggak? Jadi future ini bantu buat nungguin
datanya berhasil keterima tanpa ganggu kode yang lain gitu. Jadi kode yang nggak perlu nunggu atau yang nggak perlu ngambil data dari server, dia bakal tetap dicetak tanpa ganggu kode yang ini gitu. Kan kalau sebelum kamu pakai future atau cara pakai future yang nggak benar, kan tetap dicetak kan. Pakai ini belum selesai ngambil data gitu kan, aturan nggak boleh kayak gini cara mainnya. Tapi kan harusnya kita itu nungguin datanya diterima dulu, baru keluar. Begitu. Itu namanya future. Jadi buat ngambil data dari server tanpa ganggu kode-kode yang lain. Kalau misalnya kita nggak pakai future, bisa aja nanti hasilnya salah ataupun error atau datanya kosong. Karena kan kalau misalnya kita nggak pakai future kan dia tetap maksa buat nyetak kan, kayak yang di atas ini aja, dia tetap maksa buat nyetak kan, karena hasilnya nggak benar. Harusnya kan nungguin dulu datanya dari server. Kalau udah dapat baru dicetak. Ada contoh lagi. Kalau masih bingung kita pakai mie deh. Bisa masak mie kan? Ya udah kita pakai mie. Aku kayak harus memutar otak gitu loh, kayak pakai apa ya harus ini tuh, kalau itu. Mie atau nasi deh. String. Semua makan nasi kan? Boleh aku. Sering masak nasi, kalau mau ganti mie nggak apa-apa. Cuma aku sih sehat, jadi pakai mie. Ketahuan otaknya jalan sendiri. Maaf ya, lapar. Future titik delay. Kita pakai duration lagi. Terus kita setting aja, misalnya mau berapa menit tungguin ngambil dari server. Berapa detik? Oh ya, iya maaf. Kok lapar. 3 jam, gak usah lama-lama. 30. Kan ditanya ya, tidak dikasih tahu. Ya, emang biasa gitu. Oh iya lupa. Nasi siap dibuat. Terus kita bikin void. Ini contoh yang salah ya. Mulai udah mulai makan aja, mulai memasak nasi, soalnya aku sehat. Terus aku mau taruh si fungsinya di tengah-tengah. Sering panggil fungsinya apa? Masak nasi. Masak nasi. Terus print nasi sudah matang. Dolar hasil. Udah lama aku gak jadi guru TK aja. Kabur anak TK ya kak. Enggak, aku gak jadi. Print 3. Diam ya. Ini mau makan nasi duluan nanti. Kalau dipakai baru nasinya makan. Ya kan? Kalau pakai future, emang harusnya jalannya kayak gitu kan? Iya. Di sini
mulai masak nasi sudah matang, makan nasi. Ini kan sebenarnya kalau misalnya kalian bikin kode kayak gini itu function nasi ini tuh sebenarnya belum diproses, tapi dia main slideway aja nyetak ini gitu. Kalau kalian pakai feature-nya nggak benar gitu. Jadi kalau bentuk kodenya kayak gini itu artinya ini tuh sebenarnya fungsinya kan belum selesai dijalankan kan. Lihat aja ini kalian ngerunning langsung bisa tekan semuanya, nggak ada nunggu butuh 3 detik. Tuh, ada nggak nunggu 3 detik? Tidak ada. Berarti kan ini gagal kan? Kalian pakai feature ya nggak? Sedangkan kan tujuan utama kalian pakai feature di sini artinya kalian nunggu ada delay waktu buat ngambil data dari server gitu kan. Emang prosesnya pun kalau ngambil data dari server butuh waktu kan. Nggak mungkin kalian ngambil data langsung dicetak begitu. Nah, di sini kalau kalian salah pakai future, di sini tuh dia nyetak 1 tuh. Langsung kan padahal kita maunya dia delay 3 detik. Di sini mah dia langsung selebeo aja. Nyetak angka kedua, ketiga gitu kan. Padahal di sini nasinya belum beneran matang gitu. Kayak gitu, paham kan? Di sini kan kalian mau lagi masak nasi kan ya enggak? Ya udah. Tapi kalau kalian pakai future-nya enggak benar, dia nasi belum matang selebeo, dia langsung nge-print gitu. Nih, sekarang coba kita bikin yang benar. Kode nasi benar. Kalau kalian sombong makannya gulai, tulis aja situ gulai. Kode nasi. Aku suka yang kecil. Iya banget. Nah, enggak deh. Kalian tau gak sih ya kayak coklat Falala kan? Ya tau coklat Falala kan? Falala coklat. Falala coklat. Masa? Tau Falala coklat? Enggak. Ini loh. Falala coklat. Yang ini. Iya, aku nggak tahu namanya. Itu Falala coklat. Jadi kan ada lagi rame tuh di YouTube. Kan ada aku kan suka masak. Terus lagi rame di YouTube buat Falala coklat pakai ubi ungu. Iya. Terus kan atau ubi celembu. Karena sama-sama ubi-ubian, ada aku sotoy pakai singkong. Jadi dia bukan kayak gini, malah jadi kayak apa ya? Gemblong. Aneh. Gak tahu, aku mau ngomong cuman nggak enak hati ingin mengomentari. Jadi ya udah. Kalau orang bisa kepikiran masih emang ubi-ubian, cuma kan singkong sama ubi beda ya. Jelas serah dia mau Itu gimana. namanya Kak. Nanti bikin itu sendiri. Iya, apa? Ini masih bisa dimakan, Kak. Ini masih bisa dimakan, cuman aneh jadi kayak Keras enggak? berserat gitu. Ya udah. Aku juga dulu pernah sampai kan, adekku kan suka masak ya. Terus dia tuh emang dari kecil tuh emang bisa masak. Beda sama aku kan gak bisa masak kan. Terus udah gitu, aku tuh pernah waktu itu kan karena baru pertama kali bisa nyalain kompor kan kelas 8 apa kelas 9 gitu. Tuh aku baru pertama kali bisa nyalain kompor. Terus aku tuh kan pamer kan sama orang tua aku karena iya aku bisa nyalain kompor, berarti kan harusnya kan aku udah langsung bisa masak kan. Terus tuh waktu itu aku lagi zaman-zamannya bikin bakpao, terus aku mau coba bikin bakpao, tapi resep aku tuh cuma tepung terigu pakai air. Terus aku buletin terus diisi pakai meses kan. Terus aku kukus keras banget. Aduh, kebayang lah ya kayak terigu pakai air terus dikukusnya kayak keras banget ya gitu. Udah ya gitu, ya ampun orang. Jadi malah kayak bakwan kukus. Orang. Tapi aku bangga aku sudah bisa menyalakan kompor. Soalnya aku tuh dulu nggak dibolehin masak. Jadinya baru bisa nyalain kompor pas SMP. Beda banget sama adik aku. Nih, Prin, mulai masak nasi. Kenapa? Kayaknya udah orang tua Kakak tahu itu, jangan deh nanti kebakar. Iya, karena tahu kebakar. Aku pernah juga tahu itu bikin cimol. Iya, meledup. Kebayang gue takut. Gak ada yang bisa dimakan. Pergi semua cimolnya. Oh iya, soalnya itu ya kalau udah Iya kan? Gak ada yang bisa dimakan. Gak tahu kemana cimolnya. Berantakan doang. Gak makan. Terus ya udah semenjak itu kalau aku mau masak
Orang tua aku suka nanya, bisa nggak? Ya udah. Jadi aku lebih mending GoFood. Aku gak tahu kata-katanya apa, itu aja lah sambil nunggu nasi matang paling joget. Bisa nggak? Kolak deh. Aku mau soalnya. Tuh. Ah, cukup satu. Ini juga salah. Udah? Udah ya udah. Di sini aku punya function namanya masak nasi. Sebenarnya kan function itu kan terserah kalian ya, mau kalian taruhnya di atas mau di bawah sama aja. Ya, di sini kan aku bikin function tapi pakai string. Makanya kodenya nyetaknya gitu selebeu gitu kan. Di sini aku bikin function pakai future. Karena kan future itu tadi itu udah. Nah, di sini aku bikin future string karena nanti kan kita bakal mengembalikan hasil berupa string kan nasi matang. Terus aku punya function namanya masak nasi. Di sini aku cuman mau ngedelay dia selama 3 detik buat nunjukin ngambil data dari internet itu waktunya 3 detik. Terus nanti ke return tulisan nasi matang. Terus di void main kita ada 4 step, 1 2 3 4. Nah, yang pertama itu kita bikinnya mulai masak nasi kan. Terus di sini aku mau ngejalanin function future yang tadi kita bikin kan namanya masak nasi. Karena kita belum belajar await, akhirnya kita pakai then dulu. Terus di sini kita ada tulisan nasi sudah matang sama makan nasi. Berarti kan otomatis kode ini bakal dijalankan kalau misalnya udah selesai 3 detik gitu kan. Nah, terus ada kode keempat sambil nunggu nasi matang mending joget. Terus kalau misalnya kalian running apa? Joget dulu. Ya kan? 1 dulu, 4 baru 2 3. nah begitu, paham? Jadi gitu, jadi future itu dia tetap nunggu kode ini sampai selesai mendapatkan hasilnya, tapi dia nggak bakal ganggu kode yang lain buat dicetak gitu. Jadi kode yang lain tetap dicetak, nah ini tungguin sampai selesai biar dicetak gitu.
kalau kalian pakai future. Paham kan? Ya, future itu dia nggak bakal ganggu kode yang lain, dia bakal nungguin kode ini sampai selesai tanpa ganggu kode yang lain buat dicetak gitu. Nanti kalau misalnya kode ini udah selesai ya dia dicetak. Nih. Apa? Mulai masak nasi, tuh sambil nunggu nasi matang mending joget, terus nasi udah matang baru makan gitu. Nggak kayak yang di atas kan kita udah pakein waktu juga. No, udah pakein 3 detik dia mau selebay aja dicetak gitu kan. Ini nggak boleh, ini tidak halal. Yang halal tuh kayak gini. Paham kan? Intinya future itu nunggu tanpa ganggu kode yang lain buat dicetak. Ini kita pakai date karena kita belum belajar await. Nanti kan kita belajar await. Sama aja kelas 11 12 fungsinya date sama await. Karena biasanya kita kalau misalnya nungguin atau kita bikin kode buat ngambil data dari internet atau sesuatu yang butuh waktu, itu kan butuh penanganan tuh. Nah, penanganan tuh pakai await atau pakai then. Cuma karena kita belum belajar await, jadi kita pakai then dulu. Tuh. Nih, tambah di sini deh tulisan di atas. Dengan future, program tetap berjalan tanpa harus menunggu tugas selesai gitu. Kalian tahu gak sih sekarang ChatGPT bisa bikin PPT? Oh iya, gak tau kan? Bisa. Tampilannya gini. Hah? Tapi tampilannya jelek kayak gini. Oh Ini iya, kan bikinan dong. ChatGPT. Oh iya, bener ini. Oh mungkin gara-gara itu kemarin itu apa? Error. Update. Iya, tampilan SCP dibuat oleh ChatGPT. Tuh. Gak bisa dihapus itu kak. Enable edit. Sama ini berarti. Bilangnya apa kak? Hah? Buatin PPT gitu. Iya buat tim PPT aja. Coba. Aku ngasih yang apa mau aku masukin ke PPT. Ya udah nanti bikin sama ChatGPT-nya. Aku mau ada ini materi ini sama aku dikasih bahannya baru sama ChatGPT jadi PPT. Gitu. Soalnya aku malas ketik PPT. Aku tidak se-effort itu untuk membuat PPT. Gitu. Nah, berarti future udah paham ya? Jadi itu tipe data yang bakal digunakan di async await. Nah, sekarang kita bakal belajar async await. Karena tadi future udah, sekarang belajar async await. Jadi async await itu digunakan untuk menangani kode yang berjalan secara asinkron. Program bisa menunggu hasil tanpa menghentikan eksekusi yang lain, berguna saat mengambil data dari internet, mengambil input dan yang lain. Sama aja kayak future. Jadi tetap dia nunggu hasil tanpa menghentikan kode-kode yang lain. Paham kan? Kayak future tadi, future kan dia tetap ngejalanin kode 1 4 kan tanpa nunggu 2 3 gitu. Kalau 2 3 udah selesai baru dijalanin. Nih. Perbedaan sinkron sama asinkron. Kan di Dart itu ada 2, ada sinkronus sama asinkronus. Kalau sinkronus itu dia kode dijalankan 1 per 1. Jadi harus nunggu yang selesai baru yang di bawah bisa dicetak. Terus ada juga asinkronus. Kalau asinkronus itu kode bisa berjalan tanpa menunggu tugas sebelumnya selesai. Gitu. Nah, kan kalau misalnya asinkronus ini kode bisa berjalan tanpa menunggu tugas sebelumnya selesai kan dia gawat kan, dia enggak. Dia terus aja dicetak padahal kan ada sesuatu yang harus kita tungguin sampai hasilnya keluar gitu kan. Makanya diadain lah yang namanya async await biar si kode asinkron ini lebih atau biar lebih enak lah. Yuk kita bikin dulu kodenya. Async await. Async await. Bikin catatan dulu deh.
ya? Ada yang pasang nggak? Nah, Pusing. ini dark gitu, dark gitu. Tuh, nah. Dart menggunakan async await untuk menangani kode yang asinkron. Jadi makanya diciptakan async await karena ada asinkronus. Harus perintah. Itu di luar kayak semangat banget ngomongnya kayak berantem gitu loh. Iya aku gabung kaget ya. Ih bentar, besok Sabtu ya, oh my god. Oh my god, besok Sabtu kok cepet banget ya waktu. Bukan asing. Iya, kamu tahu. Hah? Cepet tahu. Cepet. Besok itu konser Seventeen. Udah ada TV. Hah? Gak ada TV-an. Oh emang iya? Tempat buyur nongkrong. Oh, baru tahu mulai. Kalau gitu ngapain dia beli tiket? Iya, itu pasti beda lah. Beda lah. Kamu ngomong kayak gitu berarti beda itu, beda film kamu nonton di TV. Iya, jangan di live juga gitu jarang. Iya. Yang di live beda hari. Berarti bukan besok ditayangin di TV-nya. Beda masa beda jam. Oh. Jadi kayak recording gitu ya? Padahal kayak baru kemarin tuh diumumin kalau mereka mau kesini. Kasihan mana tuh tiketnya kayak gitu. Iya. Ya kan emang kacau. Meci mah kurang ajar. Ada yang kakinya sampai kelindes mobil kan. Ya Allah. Sabar ya. Iya banyak betul coba aja mau nonton konser doang. Mana jis lagi kan gede banget. Iya banjir juga katanya di jis. Ya udahlah gak apa-apa sekalian begini ngelawan bencana. Aduh. Pagi lagi. Masa Allah. Masa katanya ada ini, ada kereta-keretanya gitu kan aku iri. Kan lagi banjir. Enggak di konsernya ada kereta-kereta gitu, Iya. jadi bisa menjangkau semua orang. Oh iya, oh kayaknya yang itu ya, yang apa? Yang saling satu semua orang. Iya itu. Iya, kenapa? Oh itu. Kok enak nggak ada kayak gitu ya? Loh. Aku terkokok. Iya. Kayaknya kalau ada kakak langsung beli di mana pun itu. Yang deket. Ah, apa lagi? Oh nih. Life in future. Itu yang keluar gitu. Iya kan maaf ya. Ya TV ini juga kan punya batas maksimal. Jadi dia masih agak jelek. Nah, intinya sama aja. Asing sama future itu dia tunggu. Kapan kamu pakai async await? Kamu bisa pakai kalau misalnya kamu butuh waktu, kayak misalnya ngambil data internet, terus inilah harus ditunggu sebelum dari
berikutnya tidak boleh masuk lanjut. Lu sama yang kayak tadi. Ke future itu kan tipe dananya. Kalau asing wajib itu buat nanganin proses. Biasa kalau misalnya orang pakai future, orang pasti pakai asing await. Kalau ada asing pasti pakai await. Temenan. Ngapain kamu pakai asing nggak pakai await, orang gabut. Await itu kayak nungguin kayak wait. Tahu gak sih kalau jalan gitu kayak vibes-nya kayak bentar lagi mau buka puasa. Aku gak sabar buat makan. Sambil maksudnya. Nanti kita dibuka. Hmm. Tapi kalau kita kalau ada sore, sore ada kelas. Kelas ada sore ya ada pagi. Kenapa? Nggak bisa berbuka. Ah tapi sini stajirnya kita kan puasa di sini sepi banget. Aku kaget. Enggak. Sepi waktu awal-awal puasa. Aku sampai mau nyari takjil sampai pas ke pasar udah. Oh, di sana keluar. Sepi banget pasar. Iya, jangan ke pasar. Jadi harus cepet-cepetan. Sumpah sepi banget kalau bulan puasa tuh parah. Di pasar. Total.
Mulai masuk. Oh iya, iya. Tidak ada. Kami boleh.
yang bukan di dua program itu karena kita kan mana apa ini jadi kita mau di aku ini mengalami dia kalau ini berapa mau sebelum dan kita pakai duit harus yang udah ini sering itu mengalami sering hasil terus dan hidup kenapa pilihannya selesai baru bikin semuanya kamu udah mulai malam nih dulu mau lima betul terus ya kelas itu dari juga teman yang mau buat yang dia ada waktu itu itu sudah dan itu sudah mengumpulkan kita kesempatan ya karena nanti undangan menjalankan menjalankan Ubah silakan semua asli di yang sekarang tanpa harus delay bukan instansi
Makan pakai kode asing lagi. Kalau itu main harus bilang kalau digunakan bulan makanya tadi dari modus menurut kalian ada tidak gambar bah nah maksudnya di bagian puisi ini tekniknya gue tulis dia delay kan gue begitu aku pakai gue di metode masa ini karena kan butuh waktu kan tapi menggunakan tadi kalau memotong yang membuat konten lebih mungkin dua sejam langsung itu boleh sama aja itu namanya quick yang hasilnya jadi dari mana kan jangan baik dong nah sebenarnya kalau jadi kalau kita tidur dan kalian jelas ini kita bener banget dia membutuhkan kata alam boleh kan sekarang nah kalau kita tidur kan habis gitu itu terus bilang cuma makan di sebelah itu tak
Kemudian saya bisa baca angka 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 tersebut sama dengan angka yang akan digunakan 15 dengan nomor tanpa verifikasi dan ini untuk menjadi dan kalau nanti 7,0 kalau yang masih ini kalau kalian apa? Ya, terus ini untuk bawah. Ya, dia di dalam sama mana? Bukan dari itu. No, no. Kalau begitu kalau yang itu ada kayak kemudian kan dino aku dengan langsung kan bisa 52 dan itu ya. Ini pengen itu bakal banget keluarkan itu ya itu kalau terus kalau keluarnya apa ya gitu nggak masuk kalau yang gitu